Sorghum tidak pernah usai untuk kita perbincangkan. Sorghum adalah tanaman yang sudah ada di Indonesia sejak abad kedua, sejak zaman kerajaan Kalingga. Sedangkan beras itu baru dibawa ke Indonesia sekitar 400 tahun yang lalu. Dulu makanan pokok kita adalah sorghum, dan sekarang mungkin sudah terjadi pergantian karena berbagai paradigma dan kebijakan, sehingga beras menjadi makanan utama. Namun apabila kita tetap menggantungkan pada beras, karena beras itu ongkos produksinya sangat mahal, harus ada irigasi, harus ada pupuk, harus ada pestisida, ya, sehingga akan menyebabkan harga HPP-nya menjadi mahal. Sedangkan sorghum bisa ditanam di lahan-lahan yang marginal, yang kurang air. Pemupukannya pun untuk sorghum tidak dilakukan seintensif padi, ya, sehingga di sini akan menghemat ongkos produksi. Kita ikuti perbincangan mengenai literasi sorghum di Indonesia bersama para tokoh, para penggiat sorghum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jendela Benderang, channel yang selalu mengajak kita untuk memikirkan kemajuan negeri menuju Indonesia Benderang. Kali ini kita masih melanjutkan perbincangan mengenai sorghum bersama tokoh-tokoh penggiat dan pakar sorghum. Ini beruntung sekali nih saya diajak oleh Pak Profesor Nur Mahmudi, ya. Mbak, minta peso kecil, Mbak. Ya. Diberi kesempatan untuk bincang-bincang masalah sorghum, Pak. Saya ingat waktu saya kecil, Pak. Waktu kecil itu dulu bapak saya kan kerja di proyek di Akmil itu. Nah, itu di situ banyak sorghum itu dulu. Jadi kalau sore itu suka bawa oleh-oleh sorghum. Tapi saya sudah agak lupa rasanya, ya, tapi enak, ya. Sama burung betet gitu, Pak. Ya, Pak. Nah, ini barusan saya diundang, diundang. enak sekali. Saya ingin mengenang memori itu, Pak. Ya. Memori sorghum kayak apa rasanya dulu saya lupa juga gitu. Ternyata enak juga. Dan masakan Pak Nur Mahmudi saya kira istimewa juga nih. Nah, terima kasih, Pak, atas suguhan ini. Nah, mau saya nanya nih, Pak, kan di Indonesia itu sebenarnya makanan pokok sebagian besar kan beras, Pak. Sangat tergantung. Bahkan dulu swasembada pangan itu konotasinya adalah swasembada beras. Nah, sekarang itu kan kita sedang menghadapi dunia yang penuh ketidakpastian, Pak. Ya. Jadi ada perang di mana-mana, ya, di Timur Tengah, Rusia, Ukraina, kemudian yang terakhir adalah India, Pakistan. Nah, ini tentu kan ketahanan pangan menjadi sangat penting, ya. Menurut Pak Rifai atau Pak Profesor Nur, terkait dengan prospek dari sorghum ini untuk menjaga ketahanan pangan ke depan seperti apa? Apa bisa menggantikan beras, ya? Kalau hanya beras tunggal kan tidak ada diversifikasi, Pak, ya. Nanti mungkin kita akan, ya, kelabakan juga, ya, karena semua negara kalau sudah konflik begini pasti akan memikirkan negaranya sendiri, rakyatnya sendiri. Mereka nggak akan mau ekspor beras ke kita lagi, kan? Jadi kita harus waspada. Nah, kita, Pak, silakan, Pak. Mas Yaryanto, ini gini, saya kalau mau bicara sorghum, ini harus bicara literasi. Nah, ya. Jadi nggak bisa kita bicara sorghum. Anak sekarang nggak kenal apa itu sorghum. Oh ya, apalagi Gen Z. ya, kenal, ya. Tapi kalau kita bicara literasi, Ya. nenek moyang kita dulu sejak zaman Kalingga. Ya. Kalingga itu abad kedua. Ya, ya. Karena Kalingga sampai kepada Medang Kemulan itu abad ke-4 ke-5. Ya.
itu Medang Kemulan sudah memberikan apresiasi kepada Dewi Pangan. Ada patung Dewi Pangan yang di sininya Malai. Itu sorghum. Oh, sorghum ya. Kenapa saya bilang sorghum? Ya, ya. Kita bicara literasi. Ya. Padi itu 400 tahun lalu diketemukan di India belakang, Ya. baru dibawa ke Nusantara, belum Indonesia waktu itu, Ya. Jawa Dwipa, oleh Cina. Jadi padi itu baru 400 tahun yang lalu. Sementara ini sejak abad kedua. Tidak mungkin Kalingga memberikan apresiasi Dewi Pangan tanpa contoh konkret. Artinya ini lebih dahulu. Nah, yang istimewa kalau bicara Mas Yaryanto bicara tentang ketahanan pangan, tahu Sultan Agung nggak? Ya. Pak Nur Mahmudi sudah saya ajak di mana Sultan Agung belajar. Jadi bukan keratonnya. Kiai Jejer itu mertuanya juga gurunya Sultan Agung. Dia belajar strategi dari usia setelah balik sampai umur 16 menjadi sultan. Inspirasi yang saya dapat dari Sultan Agung adalah dia menyerang Batavia dari Krapia, dari Jogja menyerang Batavia tanpa perbekalan logistik. Dia 3 bulan sebelum perang, sebelum dia mengirim pasukan, dia membawa benih-benih ini di setiap perjalanan. Nah, ini dahsyat. Jadi ketahanan pangan itu sudah terjawab dengan literasi. Oh ya. So, Berlangsung secara kan kita sekarang ya bukan, taunya artinya beras gitu, sejarah Pak, ya. ini tidak dikomunikasikan. Oh ya. Nah, ini tugas Ya, kita mengkomunikasikan dengan literasi. Beras itu sebetulnya bagus juga yang dari India belakang, karena itu beras lama yang umurnya 6 sampai 8 bulan. Sorghum ini hanya 3 bulan. Keunggulannya kan jauh. Sehingga Pak Harto tahun 70 terinspirasi untuk swasembada pangan dengan menjadikan tanaman padi menjadi IR, menjadi 3 bulan. Itu yang rusak, itu yang merusak. Karena dengan pemaksaan padi yang 6 bulan sampai 8 bulan menjadi 3 bulan, ada pest control, ada segala macam obat, ada pemaksaan kehendak, ya kan, sehingga pangan lokal ini dilupakan. Jadi ini sebetulnya kalau kita mau belajar tentang literasi, saatnya sekarang ini karena kekhawatiran dunia terhadap ancaman ketergantungan, kita sudah punya. Kita punya ini varietas giring, varietas yang dahulu ditanam oleh nenek moyang kita. Patih Mentahun itu karena Demak mengintimidasi Pajang sehingga dia lari ke hutan di Blora dan Purwodadi. Ini makanan pokok, hingga sampai sekarang makanan pokok orang Blora pasti tahu yang namanya cantel. Dia kalau sorghum nggak Ya, tahu. kalau di Jawa cantel Ya kan? namanya, Pak. Jagung Ya. cantel, mutiara. Bahkan di sebuah daerah di Purbalingga ya, ini namanya mutiara. Bayangin, mutiara itu kan sesuatu yang istimewa. Ya. Ini tanaman mutiara, gitu. Nah, sebetulnya hal-hal yang seperti ini perlu dikomunikasikan sehingga Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk Sobat Jendela Benderang. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.